Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dewi Kartika dengan NIM atau nomor induk siswa 29023 526 Prodi Akuntansi S1 dari Universitas Pancasakti Bekasi. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang Bank Syariah untuk memenuhi tugas UTS bulan ini. Oke, yang akan saya bahas dalam materi ini adalah tentang sejarah dari Bank Syariah, definisi, landasan hukum, prinsip, tujuan, fungsi, ciri-ciri, produk, jenis, keunggulan, dan kekurangan dari Bank Syariah tersebut. Oke, yuk kita mulai pembahasannya. Yang pertama dari sejarah Bank Syariah Indonesia. Dimulai dari dengan pembentukan Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1991, yang merupakan bank syariah pertama di Indonesia. Kehadiran Bank Muamalat menjadi tonggak penting dalam perkembangan perbankan syariah di Indonesia. Kemudian, pada tahun 1991, pemerintah Indonesia mendirikan Bank Syariah Indonesia sebagai bagian dari upaya untuk memperluas dan memperkuat sistem perbankan syariah di negara ini. Bank Syariah didirikan dengan modal yang cukup besar dan komitmen yang untuk memenuhi prinsip-prinsip Bank Syariah. Selama bertahun-tahun, Bank Syariah Indonesia terus bertumbuh dan berkembang. Mereka juga meluncurkan berbagai produk dan layanan perbankan syariah yang inovatif, memperluas jaringan cabang, dan berupaya untuk memenuhi kebutuhan finansial masyarakat Indonesia yang semakin sadar akan prinsip syariah. Kita lanjut. Untuk definisi dan pengertian ini dalam satu konsep ya teman-teman. Definisi bank syariah telah banyak diungkapkan termasuk menurut para ahli dan peraturan yang telah berlaku di Indonesia. Mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Maka yang dimaksud dengan perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut bank syariah dan unit usaha syariah atau bisa kita singkat US mencakup dalam kelembagaan, kegiatan, atau usaha berbisnis ya, serta cara proses dalam melaksanakan kegiatan usaha. Kemudian, yang dimaksud dengan bank syariah adalah suatu bank yang menjalankan kegiatan usaha atau bisnis berdasarkan prinsip syariah Islam. Sedangkan menurut jenisnya, bank syariah terdiri atas bank umum syariah atau yang bisa disebut BUS dan bank pembiayaan rakyat syariah atau BPRS. Yuk kita lanjut lagi. Landasan hukum bank syariah ini terdapat loh di Indonesia juga. Adapun landasan tentang bank syariah di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1902 tentang perbankan, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Sesuai dengan pengembangannya, kemudian pada tahun 1998, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan ini diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Berbeda dengan undang-undang sebelumnya, pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 ini mengatur secara jelas bahwa baik bank umum maupun bank perkreditan rakyat atau BPR dapat beroperasi dan melakukan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Nah, nomor Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 ini kemudian menjadi landasan hukum operasional perbankan syariah. Selanjutnya, pada tahun 1900 eh 1000 maaf seri, tahun 2008 terbitlah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah yang terdiri dari 13 bab dengan 70 pasal yang mengatur tambahan beberapa prinsip baru antara lain tentang tata kelola atau corporate governance, prinsip kehati-hatian, prudential principles, manajemen risiko, risk management, penyelesaian sengketa, otoritas fatwa, komite perbankan syariah, pembinaan dan pengawasan bank syariah. Kita lanjut ke slide berikutnya.
Nah, di prinsip bank syariah ini, menurut Undang-Undang Republik Indonesia tahun 2008 nomor 21 pasal 1, yang dimaksud dengan prinsip syariah adalah suatu prinsip hukum Islam dalam aktivitas perbankan dengan berlandaskan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga berwenang dan penetapan fatwa di bidang syariah. Jadi, bank syariah ini mengikuti syariat-syariat Islam ya, teman-teman. Kita lanjut. Tujuan dari bank syariah tersebut berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia tahun 2008, maaf di sini tipe, nomor 21 pasal 3, perbankan syariah memiliki tujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional atau negara untuk meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat atau rakyat. Di sini terdapat fungsi. Fungsi bank syariah tersebut ada beberapa ya, yaitu yang pertama menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat, yang kedua menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga yaitu mal, atau menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedangkan sedekah, hibah atau dana sosial lainnya yang menyalurkan kepada organisasi pengelola zakat. Yang terakhir ada menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf sesuai dengan kehendak pemberi wakaf. Slide selanjutnya, ciri-ciri dari bank syariah. Di sini ada beberapa ciri, yaitu yang pertama, ada kesepakatan dan persamaan pemikiran ketika melakukan akad perjanjian sehingga tidak ada yang merasa dirugikan atau tidak ada yang menyesal dari perjanjian kedua belah pihak dan tidak kaku dalam melakukan tawar-menawar. Jumlah nominal dalam kurung itu yang dengan batas yang wajar ya. Yang kedua ada pengarahan dana masyarakat dalam bentuk deposito atau tabungan wadiah oleh pihak bank dijadikan sebagai amanah yang harus dijaga dengan baik. Yang ketiga ada penggunaan presentase atau bunga dalam pembayaran atau akad harus dihindari karena dapat merusak cita-cita perbankan yang bebas dengan bunga. Yang keempat, tidak melakukan kontrak yang memberatkan atau bisa dibilang nanti kita menzolimi. Nah, yang terakhir, terdapat Dewan Syariah yang bertugas sebagai jembatan dan pengawasan dari pragmatis syariah Islam. Lanjut ke slide selanjutnya. Produk bank syariah. Terdapat 3 produk, di mana produk tersebut ada penjelasan-penjelasannya ya. Yang pertama ada produk penyaluran dana. Nah, prinsip penyaluran dana ini terdapat prinsip jual beli yang terdiri atas murabah, salam, istisna, bagi hasil, dan ada bagi hasil ya di sini terdiri dari mudaharabah dan musyarakah. Di sini juga ada uzro atau upah yang terdiri dari ijarah, muntahiyah, bitamlik, dan ijarah berlanjut. Nomor yang kedua ada produk penghimpunan dana, yaitu wadiah yang atau bisa disebut dengan titipan, mudarabah yaitu akad kerja sama atau bagi hasil yang dibagi di dua belah pihak yaitu pemilik dana dan pengelola dana. Nah, yang ketiga ada produk jasa. Produk jasa ini termasuk dengan walakah pemberian kuasa dari muwakil kepada wakil untuk melakukan pembuatan hukum tertentu, kalafah perjanjian atau akad yang berisi pihak penjamin untuk memenuhi kewajiban pihak yang dijamin kepada pihak lain, SAR, transaksi jual beli atau pertukaran mata uang, bisa dari uang dolar ke rupiah atau dari uang apapun yang transaksinya itu berbeda tapi dengan penukaran yang jumlah uangnya yang sama. Hawalah bisa pengalihan utang dan ran sebagai penggadaian. Slide selanjutnya terdapat jenis-jenis bank syariah ini ada beberapa, tapi di sini ada dua yang akan saya jelaskan, yaitu dari Bank Syariah Umum (BUS)
yang kita bahas di awal pembukaan tadi ya, memberi jasa lalu lintas pembayaran. Yang dimaksud dengan memberi jasa lalu lintas pembayaran adalah yaitu menghimpun dana yang disimpan, yang dimaksud dengan simpanan atau giro tabungan atau yang lain-lain ya, investasi, deposito, tabungan atau yang berhubungan dengan dia. Yang kedua, menyalurkan dana. Di sini menyalurkan dana dengan pembiayaan bagi hasil, pembiayaan dengan akad murabah, pembiayaan dengan akad card, dan penyewaan barang. Yang selanjutnya melakukan pengembalian pengambil alihan utang dan bisnis kartu kredit, jual beli termasuk surat berharga, menyediakan tempat penyimpanan barang berharga. Nah, untuk yang bank syariah, Bank Pembayaran Rakyat Syariah atau BPRS tidak memberi jasa lalu lintas pembayaran, yaitu sama saja, cuman bedanya ini menurut saya di yang nomor satu sama, tapi nomor tiga ini nih mendapat dana bank syariah lain, menempatkan dana pada bank syariah lain dalam bentuk titipan, memindahkan uang, dan menyediakan produk melakukan bisnis dengan bank syariah lainnya. Bedanya ke sharing bank syariah lainnya aja ya. Nah, selanjutnya tentang keunggulan dan kekurangan dari bank syariah ini. Keunggulannya ada perbankan etis dan bertanggung jawab tanpa bunga di bank syariah ini karena mengikuti dari syariat Islam, jadi diharamkan untuk ada bunga. Dan pembagian resikonya itu cukup cukup rendah, inklusi keuangan dan stabilitas. Sedangkan kekurangan dari bank syariah yaitu penawaran produk terbatas, jangkauan produk terbatas, biaya lebih tinggi, dan kurangnya jaminan pada simpanan. Kita lanjut. Oh, sudah sampai referensi ya. Jadi kesimpulan yang saya ambil dari bank syariah ini adalah bank syariah itu ada bank yang mengikuti syariat-syariat Islam, dapat dilihat dengan undang-undang yang terus itunya ya, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan perbankan syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan berdasarkan prinsip syariah atau hukum dalam Islam. Di sini referensi yang saya dapat dari PPT ini, dan selebihnya saya, jika ada kurang atau tidak jelas, kita juga masih sama-sama belajar. Jadi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.